Kembali lagi bersama gua Rizky Jau. Jadi di video gua kali ini kita bakalan nge-review motor Dead Tracker 150 yang baru dimodifikasi oleh tim Goib Giret. Dan kebetulan ini ownernya namanya Anda ya. Makasih banyak untuk Mas Anda sudah mempercayai tim Goib Giret untuk modifikasi motornya. Dan untuk motor Dead Tracker 150 yang di depan kita ini bisa dibilang budget modifikasinya habis 30 jutaan ya guys. 30 jutaan dapat apaan aja di Goib Giret, langsung aja kita review satu persatu produknya ya. Kita mulai dari bagian cover dulu ya. Untuk bagian cover depannya ini udah pakai papan number dan spakbor RMZ yang warnanya hitam. Dan untuk bagian bodi dari bagian tangki ke belakang ini full masih produk originalnya The Tracker 150. Dan terus bodinya itu di decal ya. Di decal pakai produk decal itu dari Goib Giret. Ini dia penampilan desainnya, ada warna putihnya, abu-abunya, ada warna birunya. Ada nomornya di bagian sini dan di belakangnya ada tulisan kecil ya guys. Masuk sih menurut Mang Ijo untuk modifikasi motor ini pakai decal seperti ini ya. Untuk bagian cover udah, kita lanjut ke bagian stang. Untuk stangnya sendiri ini udah diganti pakai stang fat bar yang tipe low. Ini produk dari Neken, ini yang premium ya, bukan original, tapi ini bahannya lumayan kuat dan pas lah buat pakai di kalangan supermoto. Untuk handle kanan kiri dan masternya ini udah satu set diganti ya. Ini produknya RPD, ini warnanya black ya. Ini dia penampilannya udah satu set dengan rumah kopling dan master remnya. Dan tabungnya ini terpisah ya. Ini penampilan master rem RPD di Dead Tracker 150. Dan kebetulan menurut Mang Ijo keren ya untuk kalangan supermoto itu pakai master rem seperti ini ya, yang produknya RPD. Dan tabungnya juga misah dan kelihatan looknya juga pas saat kita berkendara dan dilihatnya juga enak. Untuk bagian handle udah dan master remnya udah, kita lanjut ke bagian gasnya. Untuk gasnya udah diganti pakai aftermarket produk dari Asterbis. Ini warnanya biru dan di sini ada mikanya akrilik ya, bahan akrilik, bisa ngelihat dalemannya. Jadi kalau misalkan kotor-kotor dikit bisa dibuka di sini, kita bersihin juga bisa. Dan untuk bagian gripnya ini diganti pakai grip produk dari Protaper yang warnanya hitam dan listnya warna biru. Cocok lah untuk motor ini yang dimodifikasi seperti ini. Dan untuk bagian saklar kanannya yang engine stop dan starternya juga udah diganti pakai produk dari Domino yang lebih kecil. Biasa kan kalau yang originalnya DT150L itu kan gede ya. Untuk bagian sebelah kirinya ini ada holder on off tambahan ya buat lampu depan. Kebetulan lampu depannya kan udah pakai lampu tembak, karena kan kebetulan kalau pakai papan number itu lampu yang cocok itu pakai lampu tembak ya guys. Dan lampu tembaknya ini ada warna kuningnya dan ada warna putihnya. Untuk bagian holder sebelah kiri buat nyalain sen dan lampu jauhnya masih ada, masih terpasang ya guys. Untuk bagian stang gitu aja guys. Kita lanjut ke bagian USD. Nah untuk USD nya sendiri ini udah diganti ya, nggak USD standar lagi. Ini motor kelihatannya gambut itu 60% lah, 60% ini kelihatan gambut karena udah pakai USD real jam penampilan seperti ini ya. Dan minusnya pakai USD real jam seperti ini tuh untuk Dead Tracker ataupun kelek nggak bisa dikunci stang dan bagian rumah kontaknya juga nggak bisa terpasang di depan ya guys. Makanya ini ditaruh di bagian kanan, sebelah kanan ya. Karena kalau misalkan ditaruh di bagian depan itu nggak ada dudukannya. Beda dengan WR ataupun CRF 150L. Ini triple cam-nya warnanya biru ya. Untuk wheelsetnya ini juga udah diganti ya, nggak pakai wheelset originalnya. Kan kalau originalnya juga The Tracker 150 itu wheelsetnya udah supermoto. Dan ini diganti lebih gambut ya. Untuk bagian peleknya depannya diganti pakai ukuran 300. Belakangnya diganti pakai ukuran 350, produk dari Expedition, warnanya itu black. Dan untuk jari-jarinya juga include diganti kayak warnanya chrome biar kelihatan lebih bersih. Ini produk dari Scarlett depan belakang ya guys. Untuk tromolnya ini pakai tromol produk dari Scarlett, warnanya itu blue ya guys. Ini berbahan CNC dan kelihatannya menarik dan kuat juga. Dan untuk piringannya juga udah diganti. Untuk piringan depan pakai produk MGP yang ada floatingnya. Untuk bannya ya nih, untuk ban motor ini tuh udah diganti juga pakai ban
Maxxis ukuran 120 depannya dan belakangnya itu pakai 140. Dan kebetulan kalau misalkan pakai USD standar kan untuk The Tracker ataupun Kelek itu pakai ukuran ban 120 itu nggak muat ya, mentok sama bagian covernya dan bagian USD standar ya. Dan kebetulan nih USD-nya udah pakai real jam, pakai 1220 masuk ya guys. Dan untuk bagian belakangnya juga masuk karena armnya juga diganti pakai arm aftermarket. Ntar kita jelasin pakai arm apa. Untuk bagian wheelsetnya udah, kita lanjut ke bagian pengeremannya ya. Untuk bagian pengeremannya, untuk masternya tadi udah Mamang jelasin pakai produk dari RPD. Selangnya diganti pakai selang rem yang lebih kecil biar kelihatan lebih menarik, pakai selang rem TDR. Yang Mamang suka dari motor ini tuh kalipernya diganti guys, pakai kaliper monoblock. Ini produk dari Brembo tapi ini replikanya ya guys. Ini warnanya abu-abu dan untuk pengeremannya ini pakem banget ya. Jadi Goib Garrett itu dia ngejual kaliper monoblock Brembo ini tuh sama RPD itu udah satu set sama bracketnya ya. Ini bracketnya udah satu set. Jadi kalian semua misalkan beli itu satu set dengan dudukannya ya guys. Pokoknya cocok lah. Jadi kalau untuk kalangan supermoto itu pakai kaliper monoblock seperti ini tuh, satu pengeremannya cakep, yang kedua itu penampilannya cakep. Dari bagian depan kita lanjut ke bagian belakang. Untuk swing armnya ini diganti pakai produknya Scarlett yang ukurannya lebih panjang dari standarnya. Ini ukurannya 66 cm dan ini model itu seperti model motor KTM ya guys. Kelihatan lebih gagah ya kan. Piringannya ini udah diganti pakai produknya Scarlett juga, dan untuk gear setnya juga diganti pakai gear setnya produk dari Scarlett. Ukuran belakangnya 47 dan depannya 14. Untuk rantainya juga diganti ya guys, pakai rantainya Scarlett. Jadi bener-bener full bagian belakang itu pakai produknya Scarlett. Untuk stoknya juga diganti, ini pakai stok double adjuster dari Scarlett juga ya. Ini warnanya kuning. Ini ada ribbon, preload dan kompresi, jadi bisa di setel lah untuk naik turunnya dan kekerasan shocknya. Untuk bagian belakang udah, kita lanjut ke bagian kanan dan kiri. Untuk bagian standarnya ini udah di custom ya, nggak diganti. Jadi di custom oleh tim Goib Garrett, dipanjangin lah biar motor itu pas saat di standar 1 itu nggak terlalu miring. Makanya kita panjangin biar pas untuk distandarin pas saat standar 1. Untuk stepnya diganti pakai step produk dari Scarlett juga yang warnanya itu gold. Untuk bagian jekan remnya juga diganti pakai produk Scarlett yang warnanya hitam dan pentolannya itu warnanya gold. Untuk pesenelan giginya nggak diganti, masih standar. Sebenarnya nanggung, tapi kebetulan di Goib Garrett lagi nggak ada ya guys. Dan untuk mesin ini udah di upgrade ya. Untuk sehernya dia diameternya 63, pakai produk dari TDR, dan nokanasnya udah pakai nokanas racing. Dan pair clampnya juga pakai racing, dan karburatornya juga pakai karburator PE28 produk dari TDR. Ini udah paketan bore up harian juga di Goib Garrett. Misalkan kalian semua mau paketan bore up seperti motor ini, bisa DM ke admin Goib Garrett ya guys. Dan yang terakhir untuk knalpotnya ini udah diganti pakai aftermarket produk dari Goib Garrett Edition ya guys. Ini dia penampilan knalpotnya. Ini knalpot buat spek bore up harian ya. Jadi buat harian juga ada, buat spek bore up harian juga ada, buat pul-pulan bore up juga ada. Ini kita langsung cek sound aja suara mesinnya yang udah di-upgrade oleh tim Goib Garrett ya. Ini motor sudah kita nyalain. Kalau misalkan bore up-nya itu pas, biasanya itu idle-nya normal ya, nggak urakan dan normal dah kayak motor standar. Cuman perbedaan itu di gebernya doang lebih beda kalau di bore up. Misalkan bikinan bore up itu nggak bener, biasanya itu dari langsamnya, settingannya juga aur-auran dah. Dan kebetulan alhamdulillah nih tim Goib Garrett ngerjainnya rapi ya, karena benar-benar di check up berkali-kali. Karena kalau untuk mesin itu kita minta waktu lebih renggang lah sama customer ya. Kita double check ulang biar dibawa customer itu aman. Ini coba kita geber dikit-dikit ya guys. Nah untuk kepel-kepelan di gripnya juga beda ya guys dengan motor standar yang udah di bore up. Nah kalau untuk motor bore up itu dia kalau misalkan di kepel-kepel, di geber-geber itu beda ya, di tangan lebih pulen dah. Beda dengan motor standar, dan balik-balikan suara knalpot juga beda dengan motor standar. Dia lebih cepet karena cc-nya itu dan sernya diameternya digedein ya guys. Insya Allah kalau misalkan bore up harian buat gawe ataupun buat jalan-jalan santai itu aman ya. Yang penting olinya dijaga ya guys. Itu doang sih kalau misalkan buat motor bore up. Kalau misalkan kalian semua mau bore up, langsung aja DM ke admin Goib Garrett. Mungkin videonya sampai sini aja kali ya, tentang review The Tracker
150 yang udah dimodifikasi oleh tim Goib Garage. Dan makasih juga untuk ownernya udah mempercayai tim Goib Garage memodifikasi motornya. Assalamualaikum.